Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat dan baik ya. Kali ini kita akan membahas tentang materi yang terakhir di KD ini, yaitu tentang daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup masih ada kaitannya dengan materi surat pribadi yang sudah kita pelajari bersama-sama. Surat pribadi kan ada berbagai macam jenisnya ya. Mulai dari latihan pertama sampai latihan 5 yang telah anak-anak praktekkan. Nah, daftar riwayat hidup ini berkaitan dengan surat pribadi yang bernama surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan sudah kalian buat kan, mulai dari yang bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, untuk itu langsung saja kita membuat atau membahas tentang daftar riwayat hidup. Sebenarnya apa sih daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae? Nah, pernah tidak kalian ingat ketika kalian membuat surat lamaran pekerjaan, pasti di situ ada tulisan lampiran 1 lembar daftar riwayat hidup, 1 lembar fotokopi ijazah dan sebagainya. Dan lampiran daftar riwayat hidup ini selalu ada dalam surat lamaran pekerjaan yang kalian buat. Karena di dalam daftar riwayat hidup ini berisi tentang semua data diri kalian yang digunakan untuk membantu pihak HRD atau perusahaan agar bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan si pelamar ini. Sebenarnya ada banyak versi cara membuat daftar riwayat hidup. Bahkan untuk sekarang template-template membuat daftar riwayat hidup pun sudah banyak di internet. Tinggal kalian search saja template daftar riwayat hidup dan sebagainya. Nanti pasti akan muncul di sana, tinggal kalian download dan kalian isi sesuai dengan data diri kalian. Nah, tujuan utama dari pembuatan daftar riwayat hidup ini adalah membantu si pelamar agar dapat diterima bekerja di perusahaan yang dia lamar tersebut. Dengan melihat daftar riwayat si pelamar, nanti pihak perusahaan atau HRD itu bisa mengetahui potensi dan kelebihan apa yang si orang ini atau si pelamar ini miliki. Kalau misalnya kriterianya sesuai yang dibutuhkan, pasti pihak HRD akan tertarik untuk bisa memanggil si pelamar tersebut untuk diwawancara dan dilanjut ke tahap selanjutnya seperti itu. Jadi daftar riwayat hidup ini sangat penting bagi HRD untuk diterima atau tidaknya seseorang untuk bekerja. Nah, namun seringkali si pelamar ini membuat daftar riwayat hidup yang terlalu datar atau kurang menarik, bahkan misalnya cuma beli form daftar riwayat hidup yang ada di fotokopian, kemudian tinggal diisi pakai tulisan tangan. Nah, untuk zaman sekarang itu sangat tidak direkomendasikan karena sudah ketinggalan zaman. Yang lebih baik itu adalah membuat desain daftar riwayat hidup sendiri dengan sekreatif mungkin, sepenarik mungkin, sehingga membuat pihak HRD seperti, wah, ini menarik sekali, anaknya terlihat kreatif, saya mau coba panggil si pelamar ini buat mengetahui kemampuan atau potensinya lebih lanjut, seperti itu. Nah, itu tujuan dari daftar riwayat hidup. Dalam membuat daftar riwayat hidup ini, selain harus memberikan informasi diri kita, juga harus memperhatikan cara menyajikan daftar riwayat hidup agar lebih menarik dan kreatif. Nah, apa sih daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae? Jadi daftar riwayat hidup adalah suatu daftar yang berisi data atau informasi yang diperlukan untuk melamar pekerjaan. Dalam CV atau daftar riwayat hidup terdapat informasi seperti pekerjaan, keahlian, biodata, dan riwayat pekerjaan lainnya. Mulai dari riwayat sekolah, misal SD dan sebagainya, kemampuan kalian, misal kalian punya sertifikat bahasa Inggris, bisa kalian tampilkan. Kemudian kemampuan menggunakan komputer, kemampuan bahasa. Kalau untuk fresh graduate atau yang baru lulus bisa ditampilkan riwayat organisasi. Namun misalnya kalian udah pernah bekerja ceritanya, bisa kalian tuliskan riwayat pekerjaan. Pokoknya DRH ini berisi tentang semua diri kalian, rangkuman dari diri kalian. Nah, bagaimana sih cara membuatnya? Nah, cara membuatnya, tulis identitas diri selengkap mungkin, tuliskan kemampuan yang kalian miliki yang sekiranya akan membantu kalian untuk dapat diterima di perusahaan. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, misalnya kalian pintar bahasa Inggris, punya sertifikatnya nih. Nah, bisa kalian cantumkan di situ, misal sertifikat TOEFL bahasa Inggris, sertifikat IELTS bahasa Inggris, sertifikat TOEIC bahasa Inggris 500 gitu, atau sebagainya. Yang penting kalian punya buktinya. Kemudian kemampuan menggunakan komputer, misal 80%, 90%, atau
diwujudkan atau disimbolkan menggunakan tanda bintang, bintang 3 dan sebagainya. Intinya menggambarkan kemampuan kalian atau soft skill dan hard skill kalian. Kemudian ditulis juga kemampuan bahasa, misal kalian bisa bahasa apa lagi. Kemudian riwayat pendidikan dari SD sampai SMK, misal kalian kuliah ditulis juga kuliah di mana, berapa tahun dan sebagainya. Kemudian riwayat organisasi, kalian tulis organisasi apa saja yang pernah kalian ikuti. Kemudian bisa juga deskripsikan diri kalian, misal saya orang yang bekerja keras dan sebagainya, boleh. Tergantung template ataupun desain yang kalian gunakan untuk daftar riwayat hidup. Jadi untuk membuat daftar riwayat hidup ini bebas sesuai dengan diri kalian, yang mewakili diri kalian desainnya. Kemudian buat CV semenarik mungkin dengan desain dan bahasan yang menarik dan kreatif. Bagaimana cara atau memperolehnya? Bisa kalian searching di Google, template daftar riwayat hidup, form daftar riwayat hidup dan sebagainya. Nanti tinggal kalian download dan kalian edit sesuai dengan yang kalian mau. Nah, ini merupakan contoh dari CV yang sangat sederhana. Bisa kalian improve lagi, kalian ubah lagi dengan desain-desain yang lebih menarik, dan isinya pun lebih menarik lagi. Untuk font size, font type bisa kalian ubah sesuai dengan desain kalian. Pokoknya dalam pembuatan CV ini dibebaskan sesuai dengan keinginan kalian, asalkan menarik dan mudah dipahami bagi si pembaca. Untuk misalnya kalian baru lulus nih, berarti kan belum ada pengalaman pekerjaan, bisa kalian isi dengan pengalaman organisasi, misalnya pramuka, OSIS, PMR dan sebagainya. Kalian tulis sebagai apa, boleh. Di situ dituliskan berapa tahun, kemudian pendidikannya apa saja, data pribadi, kontak yang bisa dihubungi itu penting, kemudian kemampuannya apa saja. Nah, carilah desain-desain yang menarik untuk bisa membuat CV-mu menjadi lebih menjual, sehingga pihak HRD itu dapat melirik CV yang kalian buat dan ingin mengetahui diri kalian lebih lanjut. Nah, setelah kalian memahami apa yang telah disampaikan tadi, semoga bisa lebih ada gambaran ya. Jadi untuk membuat daftar riwayat hidup ini harus sesuai dengan data diri kalian. Jadi membuat daftar riwayat hidup ini nggak cuma satu doang untuk selamanya, tapi bisa diupdate terus sesuai dengan kondisi kalian pada saat itu. Kemudian membuat lamaran pekerjaan harus dilampirkan dengan daftar riwayat hidup ini. Jadi setiap membuat surat lamaran pekerjaan pasti ada daftar riwayat hidupnya. Sekarang latihannya adalah buatlah daftar riwayat hidup diri kalian yang sesuai dengan data diri kalian. Mulai dari SD, SMP dan sebagainya, itu riwayat pendidikannya juga sesuai. Kemudian riwayat organisasi kalian tulis, kemudian data diri kalian tulis semua tentang nama, kontak dan sebagainya sesuai dengan yang kalian punya. Kemudian foto, lampirkan foto yang menunjukkan diri kalian, misal mukanya jelas dan sebagainya. Jangan foto dari samping, jangan seperti itu. Kemudian foto memang tidak harus formal, boleh pakai pakaian bebas atau misalnya gaya santai, boleh. Yang penting tubuh atau badan kalian terlihat, jangan cuma misalnya kepala doang atau selfie, jangan. Tugas ditumpulkan dalam bentuk soft file Word, boleh, PDF boleh, JPG boleh, JPEG boleh, dengan desain semenarik mungkin. Jadi jangan ditulis tangan kemudian difoto dikirim, jangan, percuma, sama aja kayak cara konvensional. Tetapi diketik menggunakan Word boleh dan sebagainya, pokoknya bebas, yang penting dalam bentuk soft file kalian kirimkan. Misalnya yang tidak punya komputer bisa pinjam temannya, atau misalnya kerja kelompok gantian nanti pinjam laptopnya, semoga dibolehkan. Membuatnya sendiri-sendiri dengan desain sendiri-sendiri. Kemudian kalau misalnya opsi lain bisa menggunakan handphone, jika handphone kalian memadai, ada aplikasi Word-nya, bisa kalian edit menggunakan HP juga bisa. Kemudian kalian kirimkan. Carilah berbagai template yang menurut kalian menarik, jangan lupa untuk diberi foto kalian juga. Begitu ya anak-anak, semoga bisa dipahami baik materi maupun. Untuk itu sekian materi kita hari ini.
Jangan lupa dikerjakan tugasnya dan dikumpulkan sesuai dengan deadline yang telah ditentukan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.